Perkenalkan, nama saya William Santoso, saya alumni IBM RC angkatan 2009. Perbedaannya adalah kalau yang zaman dulu, generasi yang angkatan 2015 ke bawah, itu saya melihat lebih tough dalam menghadapi kondisi bisnis, termasuk juga di dalam pembelajaran. Lebih keras proses pembelajarannya dibandingkan dengan sekarang. Sekarang mereka banyak dimudahkan, terutama dengan perkembangan teknologi. Dulu waktu di UC, projectnya ada macam-macam sih. Jadi bolak-balik buka dan gagal. Pernah itu pertama kali ya, itu buka bengkel dulu, lalu kemudian tutup, lalu kemudian kita coba masuk ke industri fashion, juga pernah. Terakhir itu kita buat teh Rosella terakhir, dan itu yang bertahan mulai dari semester 4 sampai lulus. Ada banyak faktor ya, termasuk yang pertama ketidaksolidan tim internal, jadi mungkin ada perbedaan visi misi. Yang kedua juga memang kita melihat industrinya mungkin tidak terlalu prospek, jadi mungkin terakhir kita lihat yang paling prospek adalah di food and beverage pada waktu itu terakhir membuat teh itu. Sekarang sudah enggak. Tidak lanjut karena masing-masing anggotanya sudah punya planningnya masing-masing. Jadi sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing setelah lulus ya. Dulu mungkin sebulan itu paling 5 juta mungkin sebulan. Dulu kesepakatan bersama, jadi ya kita brainstorming, lalu kemudian dari kalau kita belajar teori bird in hand ya, kebetulan antara teori bird in hand dengan analisis marketnya yang cocok kebetulan itu. Dulu saya sebagai CFO finance ya, karena memang passion juga di finance, sangat kelabakan ya, jadi memang beberapa kali juga meninggalkan kelas ya untuk keperluan mengelola bisnis, sering seperti itu. Dulu ikut himpunan mahasiswa, sekarang namanya SU, Student Union. Dulu juga di himpunan mahasiswa, dulu ada namanya Investor Club yang sekarang jadi cikal bakalnya UCFC. 2011. Dulu namanya Investor Club dulu. Karena dulu pada waktu itu untuk konteks investasi itu masih sangat jarang sekali ya, dan belum ada di universitas di Surabaya yang punya wadah komunitas internal kampus yang bisa mewadahi atau memfasilitasi investasi. Sama dulu belinya di Sekuritas, cuma media komunikasinya kita tidak langsung, tapi melalui broker. Jadi dulu kita chatting ke brokernya atau telepon dulu ke brokernya, lalu kemudian brokernya itu yang menginputkan orderan. Dulu sedikit, membernya tidak sampai 10 orang, karena pada waktu itu mungkin dirasa belum terlalu booming ya, belum terlalu populer untuk di kalangan anak muda untuk investasi, dan juga pada waktu itu mungkin modal yang dibutuhkan cukup besar dibanding dengan sekarang. Karena peraturan kebijakan dari bursa pada waktu itu memang seperti itu. Kalau dulu kan minimal pembelian misalkan kan harus satu lotnya 500 lembar. Sekarang satu lot cukup 100 lembar. Sekarang yang berjalan masih Craftopia tentu saja yang jadi bisnis utama. Lalu selain itu juga ya berinvestasi di pasar modal itu, dan juga support family business. Bisnisnya saya sendiri hanya Fembusnya di bidang transportasi hasil tambang. Masih, cuma tidak incas karena itu family business ya, bukan hanya orang tua sendiri, tapi ada juga paman. Ngajar, saya suka ngajar. Karena pertama saya suka ngajar, sudah dari sejak masih kuliah, dulu jadi asisten dosen, dan menemukan mungkin orang menyebutnya ikigai ya. Ikigai saya memang mengajar itu, dan memang saya melayani generasi-generasi berikutnya. Saya sharing apa yang sudah saya dapatkan, itu yang bisa saya lakukan, kontribusi saya bagi alma mater. Macam-macam, pernah di FVC, FVE, sekarang BIC. Sekarang enggak, sekarang saya di BIC. Anak-anaknya baik dan sangat kreatif, inovatif. Kedepannya masih belum ada rencana sih, cuma saya memang pengen fokus aja di Craftopia dan ingin
mengembangkan Craftopia lebih lagi karena kan prospeknya masih sangat, potensinya masih sangat. Kalau paling rame di hari, rame banget, bahkan sampai antri-antri sih, terutama pada momen-momen liburan. Karena ini kan entertainment ya base-nya, fun activity, dan memang kan target marketnya sebagian besar anak-anak. Ramainya pada saat anak-anak liburan. Value-nya adalah kita menggabungkan antara art dan fun. Jadi mungkin kalau di studio art yang hanya mengedepankan sisi artsnya saja dan learning, kita berusaha menggabungkan antara learning dan fun. Nah, itu yang menjadi pembeda antara kita dengan kompetitor, dan juga sebagian besar kompetitor itu tidak fokus di anak-anak. Kita fokus memang target utamanya adalah di anak. Sebagian besar TK, SD, SMP sih, maksimal SMP banyak sih dari Surabaya Barat, banyak dari luar kota juga. Kalau ke Surabaya pasti main. Ini dari tahun 2002, dari bulan November 2023 ya. Proses pembelajaran yang terstruktur di UC yang pertama ketika kita lulus dari SMA, kemudian kita tentu saja no idea ya, kita mau ngapain, dan di dalam proses pembelajaran di UC itu membentuk banyak hal termasuk knowledge dan juga karakter dan juga mindset kita. Itu yang valuable, dan juga networking tentu saja itu yang valuable sih bagi kita. Nanti ketika kita lulus kita punya cukup resource ya untuk bisa apakah itu melanjutkan bisnis keluarga atau buka bisnis sendiri ataupun menjadi intrapreneur. Yang ingin saya sampaikan tentu saja jangan pernah berhenti belajar, karena dinamika bisnis kan akan terus berkembang. Jangan pernah cepat merasa puas dengan apa yang sudah teman-teman miliki sekarang dan nantinya. Ingatlah bahwa dinamika bisnis itu berkembang terus sangat cepat dan kita harus terus adaptif. Bagaimana caranya adaptif ya? Dan satu-satunya dengan belajar. Nah, selain itu juga jangan lupa teman-teman yang sudah sukses nantinya ya, kita harus contribute kembali ke alma mater kita. Jadi jangan lupa untuk balik, apakah itu networking, ataukah itu sharing ilmunya, sharing pengalaman-pengalaman.